Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak DKM dan juga Bapak Pengurus RT RW, dan juga Bapak RT dan juga Bapak sekalian, ada ibu-ibu dan anak-anakku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita semua pagi hari ini bisa untuk diizinkan, yaitu untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya itu dengan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian rutinan, itu kajian kitab Nashaikhul Ibad. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa menjadi amal ibadah yang kelak menjadi bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai untuk kajian kitab Nashaikhul Ibad, mari kita tawasul terlebih dahulu khususnya kepada pengarang kitab Nashaikhul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwaillah wa bisyafa'ati Rasulullah wa mu'alif hadal kitab sya'uli lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang sampai di maqalah ats-tsalitsah, baris yang ke 10 ya dari bawah, halaman 4 baris yang ke 10 dari bawah. Baris yang ke-8, mohon maaf, baris yang ke-8 dari bawah yang ada dalam guru. Wal maqalatus tsalitsah, maqalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhala al-qabra bila zadin ay minal amali shalih faka'annama raqiba al-bahra bila safinatin ay fayaghriqu ghurqan la khalasalah illa biman yuqdiru. Nah, makalah yang ketiga yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, man dakhala al-qabra, siapa saja yang masuk kubur, ail maut, yaitu maksudnya adalah mati, bila zadin dengan tanpa bekal yaitu dalam bentuk minal amali sholih, yaitu amal soleh. Faka'anna maraqibal bahra, maka seakan dia mengarungi lautan, bila safinatin, dengan tanpa safinah, perahu. Jadi sahabat Abu Bakar ini sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, ya, makanya sampai dijuluki ada gelar As-Siddiq, karena memang sahabat yang saat itu paling percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah. Ya, apapun yang disampaikan Rasulullah, beliau sangat membenarkan. Ya, sangat percaya dan sangat diperjuangkan sama beliau. Bahkan selain beliau sahabat juga termasuk mertua Rasulullah Abu Bakar itu. Ya, selain beliau sahabat di dunia, ternyata makamnya pun berdampingan spesial. Termasuk Abu Bakar adalah sahabat yang paling spesial.
Ya tentunya kalau di surga sudah jelas, sudah pasti. Ya. Nah ini beliau menyampaikan siapa saja yang masuk kubur, nah, siapa saja itu baik laki-laki, perempuan, terus kemudian tua, muda, anak-anak, semuanya tanpa terkecuali masuk kubur, artinya mati bila zatin dengan tanpa bekal, yaitu dalam bentuk amal soleh, maka seakan-akan mengarungi lautan dengan tanpa perahu. Nah, kita sekarang bahas tentang kematian ini. Nah, ini kalau bahas tentang kematian, ya bisa dibilang ngeri sedap, begitu aja. Karena semua manusia, bahkan semua yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian nanti di hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Nah, kalau kita ditanya misalnya, Bapak Ibu itu kira-kira siap gak mati gitu ya? Itu pertanyaan yang mau bilang siap ini gimana? Mau bilang gak siap ini gimana? Bilang siap itu kayaknya amalnya masih sedikit itu. Tapi kalau Pak Haji Toha kayaknya sudah siap, kayaknya amalnya sudah banyak kali. Insya Allah. Gitu ya. Mau bilang gak siap ini, lah karena kita gak tahu namanya kematian itu. Oh iya, Pak Haji Lubai apalagi ya. Terus amalnya sudah penuh, sudah full. Kapan saya siap ya? Karena kematian itu nggak pandang siap nggak siap, gitu. Nggak pandang tua, nggak pandang muda, nggak pandang sakit, nggak pandang sehat, nggak pandang anak-anak. Kalau sudah waktunya ajal tiba, ya maka walikul ummatin ajal faida jajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal. Kalau ajal sudah tiba, maka tidak akan bisa dipercepat dan ditunda sedikit pun. Walaupun hanya sesaat nggak bisa. Ya, sekalipun misalnya kita mau lari kemana gitu, mungkin mau masuk ke brankas gitu ya, barangkali Bapak punya brankas besar mau masuk ke situ biar malaikat Israel nggak sampai nemuin gitu, nggak bisa. Ya kan? Karena ayatnya ada jelas, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan yudrikumul, akan menemui walaupun kalian berada di dinding yang tinggi lagi kokoh, ngumpet seaman mungkin bagi kita, tapi nggak bisa kita lari dari kematian. Maka kalau ditanya siap nggak siap, ya maka kita harus selalu siap gitu. Ya kecuali kita mau mati dikasih kabar dulu, ada WA masuk gitu. Kamu setahun lagi mati ya, gitu. Kayaknya lebih aman gitu. Tapi masalahnya nggak ada informasi seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga mikir, kemarin ada teman saat itu di Tolbizia, 3 tahun yang lalu kita masih bersama. Ternyata beberapa hari yang lalu sudah dapat informasi beliau telah meninggal dunia. Ya mungkin kita juga merasa, oh kayaknya baru kemarin kita ngobrol sama dia, tapi ternyata dia sudah meninggal. Baru kemarin kita lagi rapat sama dia, ternyata dia sudah meninggal. Bahkan tadi kayak kita lagi ngobrol ya sama dia, tapi aduh nggak sangka. Dan seperti itulah kematian. Nah dari situlah maka betul-betul harus kita siapkan gitu ya. Ya memang ketika kita mati, apakah kemudian selesai urusan? Tidak. Ya kalau urusan secara fisik memang sudah selesai, nggak ada lagi amalan yang bisa kita persembahkan ke Allah, sudah telat, sudah habis masa. Tapi rasa itu pasti akan dirasa. Tanggung jawab ya atas apa yang kita lakukan selama dunia itu pasti akan terus berasa gitu. Nah
Dengan ada makalah dari sahabat Abu Bakar, ya, siapa saja yang masuk ke kubur, ya, di dalam hatinya itu meninggal dengan tanpa bekal, itu amal soleh seakan-akan mengarungi lautan dengan tanpa safina, perahu. Apalagi lautan sejauh mata memandang, tanpa terlihat tepi, tanpa terlihat pantai, tanpa terlihat daratan, saking jauhnya, saking luasnya lautan. Kemudian kita ingin untuk mengarungi lautan itu dengan tanpa perahu, pasti beresiko fayugriko burqan la khalasola. Ya, fayugriko di sini maka akan tenggelam. Dengan tenggelam ya tidak akan bisa membebaskannya kecuali orang yang mau menyelamatkannya. Saat kita berenang atau mungkin ingin mengarungi lautan, ya tentunya mungkin kita nggak bawa perahu, terus kemudian kita berenang. Sekuat apa kita berenang di tengah lautan? Ya mungkin 1 kilo, kalau sudah ahli renang mungkin 2 kilo, setelah itu sudah habis tenaga kita. Ya. Kemudian ada yang datang menyelamatkan kita, itu terkecuali. Nah, dengan seperti itu, kalau kita tanpa bekal, ya, tanpa perahu, ya, tanpa bekal yang lain juga, pasti resikonya akan meninggal, akan tenggelam. Itu sebagai gambaran. Karena apa? Karena orang meninggal itu perjalanannya jauh, sangat-sangat jauh, ya, sangat-sangat jauh. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita ada di dunia, katakanlah umumnya orang itu antara kisaran usia 60 sampai 70 gitu. Karena Rasulullah 63. Mungkin ada yang 100, sudah langka kayaknya ya. Mungkin dia di atas 100 juga mungkin masih ada. Tapi sudah mulai jarang. Nah itu kira-kira kalau dihitung dengan lamanya masa di akhirat, itu ternyata 1 hari itu banding 1000, ya, banding 1000 tahun loh, saking lamanya. Jadi kalau dikalikan berarti berapa tuh? 1,5 jam kehidupan akhirat kita hidup di dunia, ya kan? 1 hari sama 1000 tahun di. Kalau kita usia misalnya 63 tahun, ya umumnya manusia gitu ya, 63 tahun misalnya. Berarti kalau dihitung-hitung kalkulasi 1,5 jam kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu sangat panjang sekali, ya. Khalidina fiha, bahkan selama-lamanya. Begitu masuk alam kubur, apakah selesai? Tidak. Di situ ada yang namanya adab kubur, ada yang namanya nikmat kubur, gitu. Ya, ada kemudian. Makanya kita dihimbau terus untuk berdoa, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ibu saya misalnya, ya, pertama surga. Jangan sampai jadikan kuburannya jadi jurang dari jurang neraka. Karena memang ada yang namanya siksa kubur gitu. Makanya ketika Rasulullah SAW jalan, terus kemudian terdengar bahwa ada mayat di dalam kuburnya itu terdengar disiksa oleh malaikat. Terus kemudian Rasul ambil beberapa kurma ditancapkan, semoga dengan pelapa kurma ini bisa meringankan siksa dia sebelum pelapa kurma ini mengalir. Itulah salah satu dalil orang kemudian mendoakan orang meninggal, yasin antahnya. Kalau pelapa kurma aja bisa meringankan, apalagi doa, apalagi yasin dikit dan seterusnya. Itu salah satunya. Nah itu juga karena memang ada siksa kubur itu. Itu bus gak cuma sehari 2 hari, sampai nanti hari kiamat. Nah hari kiamat kapan? Ya kita nggak tahu. Makanya ketika malaikat Jibril ketika menjelma sebagai manusia yang berambut hitam, berpakaian sangat putih, datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anisya. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Terus kemudian jawab Rasulullah, man masul anha bi'alam yasail. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Gitu. Ya. Yang ditanya maksudnya Rasulullah tidak lebih tahu daripada yang tanya, yaitu malaikat Jibril. Karena Rasul tanya.
Itu kan runtutan hadisnya itu tentang iman, Islam, ihsan dan seterusnya. Itu karena memang luar biasa. Itu jangkanya itu sangat banyak sekali. Ya, kita nggak tahu. Belum lagi begitu selesai timpah trompet sehingga semuanya hancur lebur, terjadilah hari kiamat, gitu ya. Itu ada satu riwayat didiamkan dulu selama 40 tahun, tapi hitungan akhirat. Kalau hitungan dunia 40 tahun bisa kita baca, tapi kalau hitungan akhirat 40 tahun bagaimana? Sehari di akhirat aja di dunia 1000 tahun, itu bagaimana di akhirat? Kemudian barulah di trompet kedua untuk dibangkitkan. Qalu ya wailana man ba'atha min marqatina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalin. Surat Yasin itu. Mereka berkata, aduh celaka kita, siapa yang membangkitkan kita? Siapa membangkitkan kita dari tempat kita? Maksudnya dari kubur. Kaget, mungkin dalam kondisi ya situasi seperti itu. Hadza inilah membahas, hadza ma wa'ada rahman. Oh inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Benar-benar gitu ya. Artinya apa yang dijanjikan Rasul, dijanjikan oleh Allah, wassadaqal mursalun, dan benarlah Rasul-Rasul Allah. Jadi semua kaget dalam hari atau yaumul ba'ats, ketika sudah ditiup trompet, kemudian untuk bisa bangkit. Ya bangkit itu untuk apa? Ya untuk diadili, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka dalam Al-Quran, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kalian semua itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu apakah kita duduk kayak di dunia bisa sambil ngopi gitu ya? Begitu Pak Haji ya, di bawah tenda sambil ngeteh, sambil dengerin pengalamannya Pak Haji Toha yang begitu luar biasa, Masya Allah. Ya, luar biasa, banyak pengalaman dan banyak belajar sama beliau. Jadi seperti itu, ternyata luar biasa. Mungkin ketika Rasul menyampaikan hari kiamat nanti itu manusia dikumpulkan dengan tanpa alas kaki, terus kemudian telanjang gitu. Terus kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah laki-laki perempuan dijadikan satu di situ? Kemudian Rasul menjawab, hari itu hari yang sangat mencekamkan, maka tidak sempat melihat antara satu sama lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Saking mencengkamnya, nggak peduli telanjang kayak, nggak peduli apa, pusing mikirin diri sendiri. Saking mencengkamnya. Bahkan ada riwayat juga sampai tenggelam dengan air keringatnya itu mata kaki. Ada yang sebetis, ada yang sampai leher, ada yang sampai ke telinga. Gitu. Saking panasnya, ya. Karena apa? Jarak antara matahari dengan kepala ini satu jengkal. Begitu panasnya. Kalau bapak-bapak bisa mungkin di siang hari gitu, terik matahari pada jaraknya begitu jauh. Tapi kemudian ketika kita rasakan dan kita bayangkan gimana kalau jaraknya sesenggang, maka disitulah perlu ada naungan-naungan, ya. Seperti seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, itu ada naungan nanti, ada naungan sedekah, itu khusus. Ya, ada naungan yang lain juga banyak ya. Jadi tidak semua merasa gelisah, tidak semua merasa kepanasan, tidak semua merasa kepayahan. Tapi ada golongan-golongan khusus yang memang harus spesial. Ya seperti gambarannya kalau kita misalnya ngadain acara di lapangan yang luas, acara apa aja, luas gitu. Nah, pas diterik matahari kisaran jam 11 atau jam 1 misalnya, atau jam 12. Panas banget itu ya. Nah, secara umum otomatis ketika ada di lapangan yang luas, karena memang nggak ada teror dan segala macamnya, akan merasa panas gitu ya. Tapi ada yang spesial di situ, ada yang ada di panggung, kemudian namanya panggung biasanya sudah disediakan teror, bahkan air minum, bahkan buah segala macamnya. Tentu yang seperti ini secara umum. Beda kalau kemudian bahasanya karena kita ada di situ dengerin kajian, ikut sholawatan, sehingga panasnya nggak terasa. Itu memang khusus. Tapi ini bicara secara umum. Ketika orang dalam kondisi seperti itu pasti akan panas, apalagi berjam-jam misalnya. Nah, yang ada di panggung pasti akan terasa nikmat, bahkan nggak panas karena sudah ada teknologinya, bahkan disediakan air minum dingin segala macam.
Dan pastinya yang ada di panggung itu orang-orang spesial, gak sembarangan orang. Ya, itu satu gambaran. Mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin kiai-kiainya, mungkin pejabat-pejabatnya. Pastinya orang spesial. Kalau nggak spesial, nggak apa-apa di panggung itu. Itu salah satu gambaran. Nah, orang spesial inilah, yaitu yang kita harapkan nanti di Padang Mahsyar itu kita juga bisa mendapatkan spesial atau bonus dari Allah, yaitu naungan-naungan nanti di Padang Mahsyar. Nah, itu jaraknya juga sangat jauh gitu. Makanya kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq ini betul gitu. Orang masuk kubur bila jadi dengan tanpa bekal, ya itu amal soleh, maka bagaikan mengarungi lautan dengan tanpa perahu, ya siap tenggelam gitu ya. Apalagi jalan begitu jauh. Belum lagi kemudian pada masa setelah itu barulah ada yang namanya yaumul mizan. Wal basru yawma idin al-haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul khasirun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika humul khasirun gitu ya. Nah, jadi ketika wal basru yawma idin pada hari itu timbangan itu memukul benar. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya itu gitu ya, itu lebih berat, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Tapi kemudian kalau timbangan amalnya itu ringan, dia itu rugi, akan menjadi orang yang rugi. Nah, itu juga menjadi perhatian kita bersama. Dan setelah itu belum selesai, ada lagi kemudian fasenya yaitu yaumul hisab. Nah, hisab kalau ayatnya kan inna ilaina iyyabahu, kepada kami mereka kembali, summa inna alaina hisabahum, kemudian kewajiban kami menghisab mereka, itu kata Allah. Surat Al-Ghasyiyah. Jadi kita sudah memang harus kita siapkan gitu ya. Bahkan sebanyak mungkin karena perjalanan kita nanti jauh. Perjalanan kita jauh penuh dengan lika-liku, penuh dengan tantangan. Yang tantangan ini semua ini yaitu tergantung dari kehidupan kita yang lamanya hanya 1,5 jam kurang lebih. Ukuran kehidupan di akhirat, karena satu hari yaitu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, tadi ayatnya sudah jelas.